King tersenyum dan langsung mengecup kepala Fasya sebelum kemudian berakhir dengan memeluknya. Ini baru putriku. Bersambung. 21. Sofa. Tempat di mana Fasya memandang layar ponselnya. Dari banyaknya foto bersama Bahri di media sosialnya, beberapa sudah ada yang dia hapus. Di saat begini, Aisyah sang ibu yang setia menemaninya, mengusap puncak kepalanya, sesekali memberikan nasihat dan wejangan penenangnya. Berharap, nama Bahri pun akan terhapus dari dalam hati Fasya yang tulus. Bukan membela perceraian, nyatanya, tak ada lagi keadilan Bahri untuk Fasya, karena sejauh ini, Bahri hanya sibuk menyuarakan tanggung jawab tanpa tindakan adilnya. Bahri seakan lupa jika sebelum Fasya mengirimkan gugatan cerai, Bahri tak menunaikan tugas suami. Yah, 2 bulan Fasya di Indonesia, berakhir terabaikan. Sementara Fasya masih tak mau bicara, di sofa lainnya, King, Syahrul, Nabil, duduk melingkar membicarakan sidang pertama Fasya yang akan digelar 1 minggu lagi. Mereka yakin proses akan cepat. Tamparan pertama Bahri terekam jelas dari CCTV dapur rumah Dubai. Tamparan kedua Bahri juga terekam jelas di CCTV kamar Fasya. Ditambah dengan video CCTV di lantai rooftop gedung Millers Corpora, tepatnya ketika Bahri akan menamparkan Fasya dan untuk kali itu Gantara bisa menjadi saksi matanya. Kuasa hukum sudah bergerak. Sekarang, tinggal mengikuti tahap demi tahap untuk menuju perpisahan yang sebenarnya Fasya sendiri amat sangat menyayangkan. Namun, bila mengingat kembali pembahasan yang Bahri sampaikan siang tadi, agaknya bertahan seperti apa saja akan sakit walau pada nyatanya, memilih pergi pun dirasa lebih sulit. Brak, di tengah obrolan King, Syahrul dan Nabil, mereka semua tidak terkecuali, Fasya dibuat terkejut dengan kehadiran lelaki asing. Pria bertato dengan wajah lebam yang barusan saja terperosok di bawah kaki Fasya oleh tendangan bebas tapak sepatu Ryan. Sedari kemarin, Ryan dan Guntur tak nampak, karena mereka memang sedang memburu pria bernama Denny ini. Sebelumnya, Ryan meminta CCTV di bandara, tepatnya ketika Fasya baru saja pulang dari Dubai. Dari sana tertangkap sebuah fakta, di mana ternyata Denny dan Fasya juga satu penerbangan yang sama. Yang itu berarti, Denny sudah mengikuti Fasya dari Dubai hingga ke Indonesia. Dan, beralih ke CCTV bengkel FSH, di mana ada seseorang yang mengintai dari kejauhan, lalu mengambil gambar secara diam-diam. Yang mana, orang itu jugalah yang menyuruh ibu-ibu bermotor memainkan drama pelanggaran lalu lintas agar mobil Fasya dan Maureen mengalami kecelakaan. Jujur saja Denny kecewa kala itu, sebelum akhirnya, Denny menemukan ide baru, yaitu membuat skenario perselingkuhan fiktif Fasya bersama pemilik bengkel FSH. Tujuan Denny hanya satu, yaitu menyingkirkan Fasya dari kehidupan Azahra dan Bahri. Bajingan, Ryan kembali menendang punggung Denny yang terperosok kembali di bawah kaki Fasya. Ryan, Aisyah menegur bungsunya, dan semua atensi dicurahkan padanya, di mana kemudian, Guntur tiba dengan wajah santai. Ni orang yang ngintilin Aca dari Dubai sampai ke Indonesia. Ni orang juga yang ambil foto-foto Aca sama Bang Gantara. Seketika, King Miller maju untuk meraih kerah pria asing itu. Namun, kali ini aksinya dihalau oleh 2 putra lainnya. Tunggu, Pak. Pria tersebut kembali terjengkang di lantai setelah satu tendangan bebas King Miller hinggap kepada dadanya. Selain berdiam tergugu, Fasya hanya mampu menatap nanar pria tersebut. Jadi rupanya benar jika memang ada seseorang yang sengaja mengacaukan rumah tangganya. Biarkan, aku melenyapkannya. King Miller tak pernah bisa santai untuk urusan putri kesayangannya. Dadanya kian bergemuruh secara brutal. Aisyah yang kini menenangkan suaminya dengan usapan. Kita masih perlu dia, Pak. Nabil, satu-satunya saudara kembar Fasya yang belum menikah, pria itu memang sedikit lebih tenang dari lainnya. Kita perlu dia untuk mengakui semua perbuatannya.
Setelah cukup lama mengondisikan amarah King yang berapi-api, Syahrul duduk di sisi pria yang mengaku bernama Denny. "Apa maksud tujuanmu berbuat seperti ini?" jawab King berteriak keras dan sontak membuat Denny menyeletuk. Hanya disuruh, Om." Seketika King meraih kerah baju Denny hingga mendekati wajah amarahnya. "Aku tahu kau disuruh, tapi siapa yang menyuruhmu?" Zahra. Setelah beberapa kali tamparan bolak-balik Denny mengaku, "Zahra, istri kedua suami putri Anda yang menyuruhku." Brengsek. Sontak, Ryan menginjak kaki Denny dengan geram. Lalu, Nabil menyuruh bungsunya mundur. "Sudah, Yan. Harusnya kita lenyapkan saja dia," kata Ryan. Dari seluruh saudara lelaki Fasya, memang hanya Ryan yang pengolahan emosinya mirip dengan ayahnya. Syahrul menengahi kali ini. Bagaimanapun, pria ini ikut andil atas terungkapnya ulah curang Bahri dan keluarganya. Yah, karena jika menilik dari watak lemah lembut seorang Fasya, agaknya wanita itu akan tetap diam saja meski dipoligami dan disakiti berkali-kali oleh Bahri. Maka, Syahrul anggap Denny menjadi perantara bagi keadilan Fasya. Yah, hanya keadilan yang seharusnya Fasya dapatkan tanpa bermaksud mengharamkan poligami. "Kenapa pesan-pesanmu untuk Azahra sangat mesra?" Fasya mulai berani bertanya. Seingat Fasya, nomor milik Denny ini nomor yang sering mengirim Azahra pesan-pesan seksual. Kemarin, Guntur yang memberikan bukti chat padanya. Jawab, sergah Ryan. "Mem, Denny tak bisa berkelit, dirinya sudah terciduk, dan agaknya interogasi kepolisian lebih terasa manusiawi daripada keluarga ini. Jawab saja agar kau selamat dari pukulan saudara kami," imbuh Syahrul. Denny lantas mengangguk. Kami memang ada hubungan, Mas." Jawab yang lengkap, "Dari kapan kau dan binalmu mencurangiku?" Fasya berteriak seketika mendengar jawaban Denny. Dari sebelum Azahra dinikahi suaminya. Sontak, Fasya tersandar, entahlah, tubuhnya seketika lemas tak berdaya di atas sofa dan pelukan ibunya. 1 tahun pernikahan yang selama ini baik-baik saja mendadak diacak-acak oleh makhluk binal sejenis Azahra. Di kediaman keluarga Bahri, lelaki tampan itu baru selesai menelepon pengacara, dan langsung beralih membuka pesan video yang tumben sekali dikirim oleh nomor Fasya. Bibir yang merasa bahagia seketika mengulas senyum tipisnya. Namun, begitu video dibuka, Bahri memudarkan senyumnya perlahan. Sebuah rekaman seorang pria yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Azahra, yang segera ditanggapi dengan layangan telepon Bahri. Kali ini, Fasya mau mengangkat, dan bukan bersapa mesra, Bahri justru menyeletuk dengan nada setengah marah. "Drama apa lagi ini, Fasya?" tudingnya. "Itu bukti kalau selama ini memang ada stalker yang mengikutiku dan menciptakan celah di antara kita. Yah, memang kita tidak bisa bersama lagi, mungkin. Tapi dari bukti ini, Aca berharap, Mas mulai buka mata Mas lebar-lebar, dan melihat siapa wanita ular yang bersama Mas Bahri saat ini." Mata Bahri melenggang ke arah Azahra, wanita itu tengah memasak di dapurnya. Juga sesekali melambaikan tangan kepada Azalea yang tampak bahagia diasuh oleh wanita itu. Yah, Bahri yakin semua tampak baik-baik saja di bawah kendalinya. Bahri tak pernah menemukan apapun dari dalam diri Azahra, malahan, Fasyalah yang selama ini selalu membuat drama tidak jelas. "Sudah berapa kali Mas bilang, Mas tetap tidak akan pernah menceraikanmu, tapi tidak berarti Mas mau percaya dengan skenariomu, sayang." Fasya terdiam seketika. Bersambung. 22. Gantara baru tiba di bengkel, ia langsung membuka kemeja dan membuka kap mobil garapannya. Di saat yang sama, Izul meluncur keluar dari kolong mobil setelah barusan mengecek spuring. Akhir-akhir ini, Gantara lebih terlihat bersemangat. Entahlah, yang Izul lihat memang Gantara sang bos lebih bergairah dari sebelumnya. Bahkan,
lebih banyak tersenyum saat membuka media sosial. Terlebih, setelah hampir seluruh foto-foto Bahri di media sosial Fasya dihapus. Gantara seperti menemukan setitik harapan yang dahulu pernah hilang. Dosa lu bos, ada gitu orang mau cerai, dia malah seneng. Gantara terkekeh lalu menatap Izul yang Masya Allah, selalu saja peka terhadap apapun yang dia pikirkan. Bukan seneng, ini aura positif setelah naik gaji, kilahnya. Ah masa, Izul memotong. Gua sih kagak percaya kalau lu nggak bahagia di atas derita Neng Fasya, bos. Yarham tertawa sambil melempar lap basah pada bibir manyun Izul. Kamu mendingan buka jasa cek hodam deh Zul, serba tahu amat urusan orang. Gantara tertawa kecil lalu mengecek ponsel yang mendapat notifikasi. Sebuah pesan dari Ryan yang memintanya menjadi saksi terkait CCTV di bengkel demi pelaporan yang dilakukan keluarga Miller untuk Denny. Sudah 2 hari dari semenjak Fasya mengirim rekaman seseorang yang mengaku-ngaku sebagai kekasih Azahra, dan hari pun berlanjut seperti biasanya. Sore ini, Bahri turun dari mobil SUV hitam miliknya. Barusan saja membanting pintu secara pelan, lalu melangkah ke teras rumah minimalis modern tersebut. Dahulu, rumah ini ditinggali Fasya, dan segala hal yang ada di dalam serta di luar rumah ini juga pilihan selera Fasya seolah semuanya hanya tinggal kenangan saja. Ada apa, Ra? Setelah mengeluk salam, Bahri mengeriting kening yang bingung. Di balik pintu, Azahra menyambutnya dengan raut yang tak biasa. Tergagu bersama sebuah amplop berlegalisir di tangan yang agaknya berhasil membuat Azahra gemetar. Ada apa Zahra? Azahra baru terjaga setelah pertanyaan kedua suaminya. Dan secara impulsif, wanita itu sempat ingin menyembunyikan amplop yang sayangnya segera diraih tangan Bahri. Azahra melotot melihat Bahri memeriksa amplop bahkan isi dalamnya. Panggilan dari kepolisian. Sejenak, Bahri menatap Azahra yang sekilas terlihat sulit menelan ludah. Azahra Khairunisa, cecar Bahri kemudian. Apa? Azahra gagap. Tak lama Fatima dan Jatmiko hadir di antara keduanya sambil mendorong stroller milik Azalea. Ada apa? Engger. Jatmiko meraih surat yang Bahri baca, dan menyeletuk seketika. Panggilan dari kepolisian. Azahra Khairunisa sebagai terlapor. Fatima mendadak merinding, bahkan setelah Azahra hamil, masih ada saja yang ingin mengacaukan wanita lugu itu. Benar-benar keluarga Fasya ini, mengerikan. Bah, ini pasti ulah keluarga Miller yang sering menyalahgunakan kekuasaannya. Azahra mengangguk dengan kerap, dia bersyukur memiliki mertua yang pengertian dan selalu membelanya. Sepertinya begitu, Umi, ini pasti bagian dari fitnah. Bahri mendadak melirik. Sebenarnya, sedari kemarin Bahri sempat ingin menanyakan perihal lelaki bertato yang Fasya sebut-sebut kekasih Azahra, tapi Bahri rasa, Fasya hanya mengada-ada. Namun, hari ini, setelah mendapatkan surat panggilan dari kepolisian, Azahra tak terlihat tenang seperti biasanya, malahan tampak gugup dan pucat pasi. Bukannya menegur pandangan buruk Umi Fatima barusan, Azahra sebagai menantu justru mengiyakan dan terkesan mendukung dugaan Lis Umi Fatima. Jatmiko berseru menengahi. Keluarga besar Gus Emir juga bukan keluarga yang tidak tahu hukum sama sekali. Jadi daripada menerka-nerka, lebih baik kita datangi saja biar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas, Azahra menggenggam lengan Bahri dengan sedikit getar yang Bahri rasakan. Pokoknya, Zahra nggak bisa ke kantor polisi. Zahra takut sama fitnah mereka, Mas. Tolong sembunyikan saja Zahra supaya mereka tidak bisa temukan Zahra dimanapun, Mas. Tidak bisa begitu. Jatmiko menyela, lalu menusukkan tatapannya. Kalau kamu tidak bersalah, jangan membuat orang-orang memiliki perspektif yang salah, Zahra. Tapi, Abah, Azahra menghibah. Di sana Umi Fatima juga terlihat cemas, tapi kecemasan mereka berlanjut setelah Bahri menjawab. Kita akan datangi kepolisian.
Azahra lalu menatap Bahri dengan kening yang mulai mengerut kuat. Abah benar, kenapa harus takut kalau kau tidak salah? Waktu yang berusaha Azahra hindari semalaman suntuk, nyatanya telah sampai begitu cepat. Dan kini, wanita itu telah menginjakan kaki di ambang pintu kantor polisi. Sempat Azahra ingin berbalik arah ketika saja mendapati Denny duduk bersama kawanan polisi di dalam sana. Tanpa disadari jika tindakannya itu menumbuhkan kecurigaan yang semula tak Bahri miliki sama sekali. "Kamu kenapa?" Bahri meraih lengan Azahra yang semakin bergetar hebat. "Kalau tidak salah, kenapa Azahra setakut ini?" "Zahra takut sama fitnah yang sering ditunjukkan sama orang kecil." Bahri anggap alasan Azahra masuk akal, tapi tetap saja Azahra harus membuktikan ketidakterlibatannya kepada pihak berwajib. Atas dorongan Bahri, Azahra duduk di depan salah satu penyidik. Mereka mengatakan dengan sabar, jika Azahra diduga melakukan persekongkolan bersama Denny atas pelaporan kasus percobaan pelenyapan berencana dan tindak penipuan juga. Benar, Ibu Azahra ini memiliki hubungan dengan Denny. Azahra melirik Denny yang tak pernah sekalipun dia kira jika lelaki handal sepertinya akan dengan mudah jatuh ke tangan polisi. Entah berawal dari mana, Azahra masih belum tahu kenapa tiba-tiba saja Denny tertangkap oleh pihak berwajib. Kemarin, dirinya lega karena Denny tak meneror meminta uangnya, tapi kemudian, panggilan ini menjawab semua tanya yang akhir-akhir ini memenuhi kepalanya. Belum sempat Azahra menjawab, Denny kembali berceletuk. "Sudah ngaku saja, orang sudah ketahuan ini," katanya santai. Namun, di detik berikutnya, Azahra menggeleng kepalanya. Saya tidak mengenalnya orang ini, Pak," sangkalnya. Baiklah, Azahra sudah mulai mau menjawab, dan Bahri masih memantau sampai satu polisi memberikan lembaran kertas yang berisi percakapan pesan singkat. "Lalu, apa benar ini nomor telepon Anda?" Azahra tersudut, di mana kemudian Bahri meraih lembaran-lembaran kertas tersebut untuk segera dibacanya. "Mas, ini pasti sabotase." Azahra meraih kertas dari tangan Bahri agar dikembalikan ke tangan polisi. "Zahra tidak melakukannya." Melihat itu, Denny berdecak. "Jadi kamu masih mau melanjutkan menikah setelah aku ditangkap polisi begini?" "Hah? Saya tidak kenal Anda," sanggah Azahra. Denny semakin kesal. Sudah dia terka, Azahra pasti telah jatuh cinta pada suaminya, dan tidak ingin kehidupan barunya terusik. Dahulu, selain hanya demi uang, Manaf memang tidak terlalu Azahra cinta, tapi agaknya, pesona Bahri membuat wanita itu nyaman di posisi perebut suami orang. "Aku bapak dari Azalea, Ra. Gimana bisa kamu nggak kenal sama aku?" "Hah? Kita sudah sepakat buat masuk ke kehidupan Manaf yang cinta mati sama kamu dari dulu, dan kita sepakat buat mengambil harta keluarganya. Oke, aku tahu kamu sudah kaya raya, tapi bukan berarti kamu harus melupakan mimpi kita. Ini fitnah." Azahra berteriak. Azalea putri almarhum Mas Manaf. Sayangnya, semakin Azahra menyangkal, Denny semakin menjadi. "Kita tes DNA saja kalau begitu. Tes DNA biar semua orang tahu kalau kita memang ada hubungan selama ini. Biar semua orang tahu, kalau kamulah otak dibalik percobaan pelenyapan berencana yang ditujukan sama Nona Fasya." Melihat perdebatan itu, Bahri terduduk lemas sembari mengusap kening. Tidak pernah disangkanya sama sekali, tapi nomor yang dihubungi oleh Denny benar-benar nomor yang digunakan oleh Azahra. Masihkah mungkin, ini hanya sandiwara? Bukankah Abah Jatmiko benar? Keluarga besar Gus Emir tidak akan segegabah ini dalam melibatkan suatu institusi. Bahri tertunduk. Beruntung, pengacara keluarganya baru saja hadir bersamaan dengan satu penyidik yang mendekat. "Mohon izin, Pak, tapi sepertinya, kami harus melakukan prosedur pemeriksaan yang lebih intens terhadap istri Anda."
Bahri hanya bergeming di tengah maraknya teriakan dan sangkalan Azahra yang terus menyuarakan ketidakterlibatannya. Bersambung 23. Pemeriksaan telah dilakukan, tudingan Azahra semakin diberatkan dengan dihadirkannya bukti berupa foto bahkan video mesra bersama Denny di masa lalu. Pun, tes DNA sudah dilakukan sejak 2 minggu lalu. Kini, hasil tes tersebut telah keluar dan menyatakan dengan sah jika Azalea dan Denny memiliki 97,9% cocok. Bahri yang paling merasa terpukul tentu saja, jelas itu karena sesal yang menyeruak hingga ke rongga dadanya. Andai bisa ia mencaci, ia ingin mencaci dirinya sendiri. Berulang kali Fasya berusaha menyadarkan dirinya yang buta. Yah, buta akan tampilan istri sempurna Azahra ditambah rasa takzim Bahri kepada almarhum Manaf. Takzimnya itulah awal dari kemunculan iba, tanggung jawab serta kasih sayang karena seringnya berinteraksi berdua dikala Fasya tak memperlakukannya layaknya Azahra. Pertama kalinya Bahri mengenal wanita selain Fasya, mungkin itu juga yang membuat Bahri mudah luluh pada Azahra dan seakan mencari suasana baru setelah hampir 10 tahun hanya mengenal Fasya. Mudah Bahri ditipu daya perempuan, dan atas nama wasiat, ia membiarkan dirinya menyakiti wanita yang bahkan sudah amat sangat mencintai dirinya. Jatmiko mengusap punggung Bahri yang sudah sangat lunglai. Bahkan, hampir saja terhuyung ke belakang mendengar informasi terbaru terkait Azahra istri keduanya. Engger, cobaan apa ini, Bah? Mata Bahri tampak kosong, ia lantas terduduk di kursi besi milik kantor polisi. Bahkan hari kemarin masih memberikannya ketenangan, tapi hari ini Bahri dibuat tak bisa menafikan kenyataan. Tak hanya Bahri, karena ada yang lebih terpuruk mendengar berita tak baik yang datang secara bertubi-tubi ini. Fatima, jelas yang paling merasa ditipu. Wanita berhimar hitam itu menggeleng sembari mundur sembarangan. Ini pasti sabotase King Miller, ini pasti bukan ulah Zahra, ini pasti ulah King Miller. Azalea putri titipan Manaf putraku. Azalea satu-satunya peninggalan Manaf putraku. Fatima terjatuh lunglai di pelukan Jatmiko yang lekas menangkapnya. Fatima tak bisa terima kebenaran tentang Azahra, Denny hingga Azalea. Setelah kemarin kehilangan Manaf, Azalea satu-satunya obatnya. Tapi lihat, ternyata hasil tes DNA mengatakan yang berbeda. Fatima dilarikan ke RS. Bahri hanya seorang diri, dan kini status Azahra sudah berganti tersangka kasus percobaan pelenyapan berencana, menguntit, penipuan. Bahri sempat meremas rambut pekatnya dengan dua tangan frustrasinya. Jadi kamu datang ke sini hanya untuk merusak rumah tanggaku dengan Fasya. Azahra menangis, mengiba, bersimpuh di depan kursi Bahri. Ampun, Mas, tapi sumpah, demi Allah, Zahra sudah sangat mencintai Mas Bahri. Teganya, kamu Zahra, jangan sebut demi Allah demi kepentingan busukmu. Bentak Bahri meneriaki, kemudian satu pengacara berlari masuk ke ruangan tersebut. Bahri semakin kalut, aku bahkan sudah banyak menyakiti Fasya demi membelamu, tapi apa yang kamu lakukan ini, Zahra? Maafkan, Zahra, Mas. Azahra tak mau dipenjara, bagaimanapun Azalea masih butuh ASI dan perawatannya. Apa maafmu bisa membuat Fasya kembali padaku? Bahri mulai berkata lirih, entahlah dia begitu hilang asa sekarang. Awalnya Zahra memang hanya ingin uang Mas Manaf. Tapi saat pertama kali melihat Mas Bahri, Zahra sudah langsung jatuh cinta sama Mas Bahri. Zahra lakukan ini demi bisa hidup bahagia sama Mas Bahri. Persetan dengan cintamu, Zahra. Setelah tamparan keras di pipi, Bahri mendorong wanita itu hingga terpelanting ke lantai. Teriakan kesakitan Azahra membuat pengacara Bahri refleks menolong istri kliennya karena bagaimanapun semua tindakan ada hukum pidananya. Pak, istri Anda sedang hamil. Benar saja, Azahra menjerit-jerit setelah itu. Sakit, Mas. Bukan menolong, Bahri justru mengusap wajah frustrasinya. Merasa ditipu,
merasa dihancurkan, merasa dirugikan, dan seruak sesalnya begitu menusuk relung. Ini tidak boleh terus mendesaknya. Bahri harus mencari Fasya, dan menitipkan Azhara kepada pengacaranya terlebih dahulu. Urus dia, Le. Bahri bangkit, di mana akhirnya Azhara mendelik dan berteriak histeris demi mencari perhatiannya. Jangan lupa kalau Zahra sedang hamil anakmu, Mas Bahri. Jangan campakan Zahra setelah Zahra jatuh cinta sedalam ini. Setengah berlari, Bahri keluar. Mobil SUV hitamnya diasatroni, membuka pintu dan meraih kemudinya. Sejenak Bahri menatap setir, entah harus kemana, yang jelas, Bahri perlu bertemu dengan Fasya. Perlahan tapi pasti, Bahri melajukan kendaraannya. Keluar dari parkiran, dan berlalu dari kantor polisi. Di sela-sela fokusnya pada jalanan yang padat dan sesekali terjeda macet, Bahri mencoba menghubungi nomor Fasya yang rupanya masih aktif hingga kini. Tak seperti biasanya yang hanya berakhir ditolak, kali ini Fasya mengangkat panggilan telepon darinya. Yah, mungkin Fasya masih akan mendengar penjelasan dan maafnya. Assalamualaikum. Bahri lega seraya membalas salam istri pertamanya. Sayang, Bahri mulai menepikan mobil, bahkan masuk ke parkiran sebuah swalayan demi berbicara lebih intens. Apa kabar? Bahri tergelak pelan, antara terharu tapi juga ingin menangis. Masya Allah, seperti sebelumnya, Fasya masih sanggup menjadi penenang hati dikala begini. Aku merindukanmu, terima kasih atas rindunya. Tapi, maafkan Aca, ya Mas, untuk beberapa persidangan perceraian yang akan datang, kemungkinannya Aca tidak bisa hadir secara langsung. Tapi Mas Bahri tenang saja, masih ada pengacara Aca yang mewakili kok, dan semoga prosesnya dipercepat, ya Mas. Bahri terkekeh miris, rupa-rupanya Fasya masih kekeh membahas perceraian bahkan setelah tahu Azhara menipu mereka berdua. Soal Zahra, tenang saja, semua tuduhan-tuduhan Azhara tidak akan terbukti. Karena semua tuduhan itu hanya rekayasa keluarga Miller yang punya kuasa. Fasya menginsinuasi, sayang, Fasya punya hak untuk menyindir. Sayang sekali hubungan kita hanya akan berakhir sampai di sini. Padahal masih banyak hal yang belum kita lakukan bersama. Aca. Bahri meremas setir mobil demi mengurangi guncangan di dalam dirinya. Fasya terdengar tertawa. Aku kira, aku dicintai sedalam itu olehmu, Mas. Tapi, ternyata cintamu tidak lebih dari angan-anganku yang terlalu tinggi. Bahri terkekeh untuk sesaknya. Tahun demi tahun yang dia lewati dengan hanya mengenal Fasya, seolah tiada harga setelah Azhara singgah ke kehidupannya. Padahal kurang apa Fasya? Dari yang mencoba menerima, bahkan berdamai dengan cerita poligaminya, Bahri hanya menyumbang luka di setiap detiknya. Kemarin, masih sempat Fasya memberikan pilihan, lepaskan Azhara dan kembali padanya layaknya semula, tapi, Bahri tetap berpikir jika Azhara wasiat almarhum Manaf. Untuk yang terakhir kalinya, Aca minta sesuatu. Tolong permudah proses perceraian kita. Dan semoga kamu selalu bahagia, Mas. Ca, Assalamualaikum. Bersambung. 24. Gantara baru tiba di kediaman keluarga Miller, dan bersama Izul, lelaki itu keluar dari mobil King Miller yang 1 minggu lalu diambilnya untuk servis berkala. Baru saja Gantara menginjakan kakinya di halaman belakang rumah. Tepatnya di area yang biasanya dijadikan tempat untuk meletakkan mobil King Miller. Di depan sana ada kolam renang sementara di atas sana, ada balkon kamar Fasya. Dan, Gantara sudah menatap wanita hamil yang berdiri dengan tatapan kosong. Melihat itu, sontak Izul menyeletuk cengengesan. Apa hukumnya mencintai istri orang, Ustadz? Mendadak, Gantara menatap tajam ke arah Izul yang suka sekali mengacau. Jangan panggil aku, Ustadz. Izul tertawa renyah. Takut ya, gelar dibawa-bawa padahal dalam urusan mencintai, Ustadz pun sama halnya manusia biasa seperti Izul.
Jangan didengerin kaset rusak ini. Handai keluar lalu mengecek ban-ban mobil King Miller kembali sebelum diperiksa pemiliknya. Gantara tertawa kecil lalu menatap kembali Fasya yang agaknya asyik dengan lamunan dan sesalnya perpisahan. Andai saja Gantara bisa berikan pundaknya, ia akan bahagia. Dia masih istri orang, bos. Izul seolah paham apa yang Gantara pikirkan. Astagfirullah. Gantara lalu beristighfar karena diakui dia terlalu lancang memikirkan milik orang. Handri tergelak, kencengin lagi nyebut namanya, bos. Bisa jadi besok, sudah boleh keluar putusan versteknya. Aku menyebut nama Fasya hanya untuk kebahagiaannya, bukan untukku sendiri asal kalian tahu. Semoga memang tertulis di Lauhul Mahfuz, bahwa bahagianya Neng Fasya, memang bersamamu, bos. Doa Handri, amin 271 triliun kali, sahut Izul. Rumah sakit, disumpah demi apapun, Azahra benar hamil anak Bahri. Bahkan, Azahra rela tes DNA demi membuktikan bahwa valid, janin yang dikandungnya adalah anak Bahri. Namun, dokter tidak menyarankan tes DNA dilakukan mengingat rawannya kehamilan yang mungkin bisa saja mengalami kontraksi berlebihan atau masalah lainnya. Sebab, meski pengambilan sampel DNA dari jaringan plasenta bisa dikerjakan pada usia kehamilan 10-18 minggu, pemeriksaan ini tetap berisiko menyebabkan keguguran. Penjelasan dokter membuat Bahri teringat kepada Fasya, di mana istri pertamanya memang segera menolak dengan tegas ketika dirinya dibutakan cemburu hingga hilaf dan menyuruh tes DNA. Andai pikirannya tak kalap waktu itu, Bahri mungkin masih bisa memandang wajah cantik polos Fasya yang sering dia tatap saat tertidur dan mampu menenangkan hatinya. Bahri tetap tidak mau menceraikan Fasya bah. Dia belahan jiwaku. Di atas sofa, Bahri mencengkeram erat lengan Jatmiko yang akhir hanya mampu mengusap punggung putranya. Jatmiko dilanda masalah, istrinya masih terbaring sakit, dan Jatmiko hanya seorang diri untuk menenangkan putra satu-satunya yang tengah menghadapi masalah besar. Jodoh tidak kemana, Nger. Kalau hari ini kamu merelakan Fasya, bukan berarti esok atau di kemudian hari kamu juga tidak bisa kembali memeluknya. Bahri mengusap wajah, menyugar rambut hingga ujung tengkuk. Bahri kalut dan ya, sepertinya dia lupa bagaimana berzikir untuk menenangkan jiwa. Kamu masih punya tanggung jawab atas kehamilan Azahra. Biar bagaimanapun, Azahra itu masih sah istrimu. Dan bayi yang dikandungnya masih cucu Abah, ujar Jatmiko. Bahri tergelak sumbang. Bagaimana bisa Bahri menjalani hari-hari Bahri dengan wanita monster sepertinya, bah? Jatmiko paham, memang tidak mudah menjalani hubungan setelah longgarnya celah yang Azahra ciptakan. Tapi, Azahra dan janinnya masih tanggung jawab Bahri. Kamu percayakan, tiada selembar pun daun kering yang akan terjatuh, tanpa izin Allah Azza wa Jalla. Jatmiko beri nasihat. Allah tidak pernah mengatakan bahwa jalan hidup akan mudah. Tapi, Allah mengatakan Allah akan bersama orang yang sabar, Nger. Bahri terkekeh miris. Jelaskan bagaimana cara Bahri bersabar sementara penawar hati Bahri meminta cerai. Kamu masih punya Allah, Nger. Cintai Allah melebihi segala yang kau cintai di muka bumi ini. Insya Allah seluruh yang ada di bumi akan dengan senang hati mencintaimu. Bahri merasa tertampar. Mungkin benar kata Abah, Bahri sedang ditegur Tuhannya kali ini, dan Fasya diambil darinya karena lalai akan kewajibannya sebagai manusia. Selain ritual 5 waktu, mencintai Allah lebih dari segalanya juga bentuk spiritualitasnya. Entahlah, di tengah rasa kalut-malutnya, Bahri menjadi maklum kepada hal-hal berupa musibah yang menimpanya. Dia pandai perihal hukum agama, tapi tidak berlaku sesuai dengan hukum itu sendiri. Gus Sulaiman sang pengacara, baru saja hadir di tengah keduanya. Lelaki itu segera mohon izin untuk bicara. Apa informasi terbaru Zahra? Jatmiko yang lalu memberikan kuasa.
Sulaiman duduk di sofa yang menghadap Jatmiko, sementara di ranjang pasien, Fatima masih tak berkutik di bawah selang oksigen. Penangguhan penahanan yang kita ajukan ditolak oleh pengadilan, Gus. Jadi, Nyonya Zahra tetap harus menjalani masa hukuman di penjara. Setidaknya 2/3 masa pidananya, minimal selama 9 bulan dan bisa mengajukan bebas bersyarat. Lakukan yang terbaik, titah Jatmiko. Bahri mengembuskan napas setelah menghela berat. Bagaimana dengan Fasya? Nona Fasya mengembalikan saham dan seluruh harta yang Anda alihkan, Gus. Bahri terkekeh sesak. Dia meremehkanku. Dia pikir aku akan meminta lagi harta yang kuberikan padanya, begitu. Sulaiman menggeleng. Sepertinya, Nyonya Fasya memang sengaja melakukannya, karena ini yang akan mempermudah proses perceraian. Jelas, pengadilan akan menganggap Nyonya Fasya tidak pernah lagi mendapatkan nafkah. Aku mau kita terus ajukan banding sampai dia lelah menuntut perceraian, kata Bahri. Sudah, Enggar. Jatmiko menegur keras kali ini. Bahri tidak mau pisah, tapi Fasya berhak memiliki kehidupan yang dia inginkan. Jatmiko lelah menyaksikan putranya terus-menerus membuang waktu. Nyatanya, Fasya memilih pergi. Kamu fokus saja dengan Zahra. Bagaimanapun, Zahra sedang hamil anakmu juga. Biarkan Fasya untuk kali ini. Jadilah lelaki sejati. Bagus. Bahri tidak rela, Sangga Bahri. Jodoh tidak kemana. Jatmiko berusaha meyakinkan bahwa hidup tidak seputar kemauan Bahri yang selalu harus dituruti. Bangkit, perbaiki kesalahanmu, lain waktu. Kamu masih bisa berjuang jika memang di Lauhul Mahfuz, Kuila Fasya Miller masih tercatat sebagai jodohmu. Bahri menghela dalam, dan seharusnya, dia tidak hanya berjuang dengan keras kepalanya, tapi juga perang di sepertiga malam karena mungkin, Fasya justru berdoa agar mereka cepat bercerai. Bersambung 25. Fatima di atas kursi roda, duduk melamun sembari menikmati sakit yang didera. Stroke ringan dialaminya setelah kemarin. Jatmiko mengatakan jika anak yang dikandung Fasya berjenis kelamin lelaki. Selain pikiran negatif, kesehariannya hanya diiringi rutukan yang tidak jelas didengar oleh Jatmiko dan Bahri. Kamu bagaimana? Saat Bahri datang, yang pertama kali ditanyakan hanya mantu yang ada di penjara. Sudah menceraikan Zahra? Belum. Bahri belum ada waktu untuk membesuk Zahra. Dia hanya menitipkan wanita itu bersama orang lapas. Gara-gara Zahra Umi begini. Pokoknya kamu harus ceraikan Zahra setelah melahirkan. Bila perlu tuntut dia sampai masa hukumannya bertambah seumur hidup. Jatmiko menggeleng kepala. Wanita yang dinikahinya puluhan tahun lalu memang tidak pernah bisa berintrospeksi diri. Bahkan setelah banyak hal, Fatima masih arogan. Lihat, wanita itu terkekeh. Fasya pasti menertawakan Umi sekarang, Enggar. Fasya pasti menyumpahi Umi, Enggar. Makanya Umi sakit begini. Fasya tidak mungkin begitu. Bahri menyeru menegur. Bukan istighfar. Fatima menggila. Jangan sok tahu kamu, Bahri. Umi ini wanita. Sebagai wanita, Umi tidak akan pernah salah menilai sesama wanita. Buktinya Umi salah menilai Zahra. Serga Bahri kesal. Sekarang, Bahri yang menanggung akibatnya. Jatmiko menghela napas. Setiap hari, tak kunjung selesai. Perdebatan Bahri dan Fatima hanya perkara Fasya dan Zahra saja. Pokoknya Umi gak suka kalau Fasya dan keluarganya yang arogan, tertawa di atas penderitaan Umi. Sumpah Fatima. Bahri menghela pelan. Bukan hanya anaknya, bahkan ibu dari anaknya juga ingin kembali Bahri peluk dengan nikmat. Umi mau cucu laki-laki. Jadi, kamu harus bisa ambil hak asuhnya setelah tes DNA yang sah. Pastikan anak Fasya bukan anak dosen yang dulunya sopirnya Fasya. Fatima, Jatmiko menegur. Omongan istrinya sudah sangat keterlaluan. Daripada zalim, fokus saja untuk sembuh.
Kembali hari-hari berlalu. Hidup masih berjalan, tanpa atau dengan tangisan lelaki itu. Bahri bergeming memandangi wajah mungil bayi tampan yang baru 1 bulan lalu dilahirkan oleh Fasya. Abrar Malik Gifara nama yang sudah menyertai putra Bahri. Wajah yang lucu, kalem, bahkan setampan dirinya. Kini foto tersebut dijadikan sebagai layar pembuka di ponselnya. Kemarin, Bahri dapatkan gambar tersebut dari Jatmiko. Fasya mengirimkan pesan bergambar dan Jatmiko segera datang ke tempat Fasya demi membesuk cucunya. Bahkan sudah sekian harta yang Jatmiko beri untuk pewarisnya. Proses persidangan sudah berjalan hampir 8 bulan lamanya. Memang cukup alot, terus dipersulit. Tapi kemarin sang hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui Verstek. Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun jatuh kepada ibunya. Beberapa dasar yang menjadi alasan cerai telah dirilis: ketidakharmonisan, suami tidak memenuhi kewajiban termasuk ekonomi, kekerasan fisik, krisis akhlak, gangguan pihak ketiga, dan poligami tidak sehat. Di sini, Fasya telah mengalami segala hal, dianggap mandul, dicaci maki mertua, dimadu dengan cara tidak sehat, dibanding-bandingkan, dicurigai berselingkuh, tak dipercaya perkataannya, dibohongi, tidak diperlakukan secara adil, lengkap. Fasya tahu, semua rumah tangga akan ada cobaannya. Di luar sana, bahkan banyak sekali wanita yang mampu menjalani kisah poligami dengan cara baik-baik. Yah, dia pun sudah sebisa mungkin untuk menerima dan mencoba berdamai dengan kisahnya, akan tetapi berakhir menyerah. Dari kejadian yang berlalu, Fasya telah paham dan mempelajari sesuatu. Fasya di dalam lubuk hati Bahri tidak mendapat tempat spesial seperti bayangannya selama ini. Layaknya makanan kemarin, mungkin masih bisa dihangatkan kembali, tapi rasa nikmat itu tidak akan pernah sama lagi. Getas, hubungan ini hanya akan berakhir rapuh. Andai saja nama Fasya spesial nama Bahri yang terukir di hati Fasya, maka takkan pernah ada ketidakadilan yang Fasya terima meski dibaluti poligami. Takkan ada kata jenuh yang Bahri talon, karena sejauh Fasya berhubungan dengan Bahri, Fasya menikmati di setiap momen kebersamaan yang dilalui. Apapun itu, Jatmiko mengusap punggung putranya, di mana akhirnya pria itu beranjak dari lamunan pilunya. Keduanya berdiri di tengah-tengah ruangan sidang. Dilingkari banyak saksi yang bersiap mendengar ikrar talak dari mulut Bahri. Lanjutkan ikrarnya. Setelah ini, kamu masih bisa membujuk Allah lewat jalur langit. Diiringi air mata yang berderai, Bahri terpaksa membacakan ikrar talak di depan pengadilan agama. Suaranya bergetar seakan dunia dan seluruh hidupnya runtuh. Ketukan palu terdengar begitu menyayat hatinya yang sesak. Di sisinya, Fasya merentangkan kedua tangan sambil melemparkan senyum harunya. Terima kasih, Mas. Bahri tarik lengan Fasya, lalu mendekapnya begitu erat. Biar saja pelukan ini menjadi yang terakhir sebelum akta perceraian dikeluarkan. Terima kasih atas kesediaanmu. Fasya melerai pelukan, lalu mengusap lelehan bening yang mengaliri pipi mulusnya. Lemas, kaki Bahri tertekuk di lantai, genggaman tangan yang tak mau dia lepas dari tangan mulus Fasya membuat wanita itu ikut tertarik di depan persimpuhannya. Cengkraman masih begitu erat, hingga Fasya sendiri tak bisa melepasnya. Sakit, Fasya merintih, bahkan Jatmiko dan King Miller harus melerai dengan cara paksa. Aku masih akan meluluhkanmu lewat doa-doaku, asal kamu tahu, kata Bahri. Fasya terisak sebelum bangkit dan mundur perlahan hingga dipeluk ayahnya. Bahri yang dia kenal setelah ada Azahra, menjadi Bahri yang suka menyakitinya. Atau memang, sudah sedari dulu Bahri seegois itu, pencemburu berat, seenaknya sendiri, tak membela istri di depan Fatimah. Dan satu yang paling parahnya, hampir di setiap keinginannya harus selalu dipenuhi. Hanya saja, mungkin dulu Fasya masih dibutakan cintanya hingga tak sadar akan perilaku toksik itu sendiri. Lihat,
Bagaimana Fatimah meneriakinya tidak tahu diri. Putraku sudah memohon-mohon maaf, suamiku sudah memberikan warisannya, Azhara juga sudah dihukum, tapi memang dasar kamu wanita egois, Fasya. Plak, ruang persidangan kemudian disemarakan dengan tengkingan tamparan tangan Aisyah yang mendarat di pipi Fatimah. Benar-benar wanita tidak tahu caranya berbuat baik. Bahkan, dalam kondisi berkursi roda pun, masih bisa senyalang itu dalam memberikan pandangannya. Kamu yang tidak tahu diuntung, Fatimah. Fatimah baru akan membalas. Namun, segera, Syahrul meraih ibunya yang masih berapi-api untuk membela saudaranya. King kemudian mengamankan Fasya, mereka keluar setelah dipersilahkan oleh pihak pengadilan. Fasya takkan aman berada di sekitar Bahri dan Fatimah. Fasya sudah cukup menderita selama ini di sisi mereka, dan Fasya harus dipisahkan dari keduanya. Keputusanmu sudah benar, sayang. King memeluk, mengecup kening Fasya yang tampak sesak menangisi perceraiannya. Bahri tidak akan pernah berubah. Dia lelaki lemah yang hanya bisa mengatakan cinta tapi tidak membuktikannya. Imbuh King. Fasya manggut-manggut di sela tangisnya. Bersambung.